Assalamualaikum. Halo semua pionir. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan juga dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di sini kami akan membagikan lagi sebuah informasi mengenai Pi Network. Dan dapat dipastikan, setelah Anda mendengarkan informasi ini, Anda semua akan sadar betapa berharganya Picoin Anda. Insya Allah. Dan nanti juga akan kami informasikan mengenai Open Mainnet. Silahkan ditonton sampai selesai ya semua, agar nanti kalian tidak gagal paham dalam mendengarkan setiap informasi yang akan kami bacakan nanti. Silahkan di like dan di subscribe dulu ya sebelum lanjut. Terima kasih sahabat pionir semua. Oke, kami tegaskan sekali lagi, bahwa Open Mainnet, secara info yang kami dapat dari Picor Team, akan segera diselenggarakan sebelum akhir tahun ini. Dan paling lambat-lambatnya, segera Open Mainnet akan resmi, di tahun 2023 ke depan. Jadi harap bersabar aja ya sahabat pionir semua. Dan langsung saja kita ke temanya. Info update hari ini. Bapak Ibu para pionir, mohon simpan baik-baik, dan gunakan Pi secara bijak. Pi dijadikan jaminan kolateral oleh Amerika. Pi yang kita tambang sekarang, jangan kita habiskan di awal mainnet terbuka. Karena harga yang dipatok Amerika di atas $1 juta. Saat Open Mainnet, Amerika dan Cina akan memborong Pi yang dimiliki oleh pionir. Saat ini, yang masih pesimis dengan Pi dinilai GCV. Yang masih pemikirannya gak sanggup, gak mampu memahami, gak percaya, masih menggagap pionir pendukung GCV halu. Menganggap Pi mustahil menembus GCV 1 Pi sama dengan $314.159. Mereka akan menyesal bahwa kesempatan untuk merubah masa depan ekonomi sirna hanya karena keputusan sesaat itu menukar koin Pi secara murah. USA dan China akan menempatkan Pi dinilai $1 juta. Semangat Bapak Ibu pionir semua. Impian itu pasti jadi nyata. Sukses untuk kita semua. Anda masih ragu, mengapa nilai harga Picoin akan sangat tinggi? Mari kami ajarkan cara perhitungan yang benar, dan tidak sesat mengenai Picoin, dan jumlah suplainya. Dan penyebab harganya akan dan harus sangat tinggi. Silahkan disimak baik-baik, jangan di-skip, agar Anda tercerahkan, dan tidak lagi dibodoh-bodohi para kaum nyinyir, atau kebanyakannya sekarang mereka menjelma menjadi pengepul koin. Oke, langsung saja kami mulai. Untuk menjawab cara berpikir usang para pemain koin konvensional, yang lahir sebagai komoditas atau barang dagangan digital tentang teori koin market cap, pump dan dump, atau supply dan demand, stacking, hold, withdraw dan lain sebagainya. Atau istilah-istilah selama ini dikenal pada koin komoditas. Untuk itu kami akan menjelaskan sedetail-detailnya di sini. Agar sahabat Pi Network dimanapun paham, alam Pi Network dengan alam koin konvensional adalah jauh panggang dari api, alias tidak nyambung. Silahkan disimak. Koin market cap istilah salah tempat untuk Picoin. Ada beberapa pemain koin micin dan Masako mempersoalkan nilai konsensus Pi Network Global $314.159 Pi sebagai halu. Alasannya adalah karena mereka menghitung lewat market capitalization, market cap istilah untuk perdagangan saham. Istilah ini seringkali dimanfaatkan oleh para investor untuk mengukur kualitas suatu perusahaan. Dengan mengetahui nilai market cap, investor bisa menentukan berapa total uang yang harus dikeluarkan untuk membeli semua saham dari perusahaan yang diinginkan. Jadi aneh juga lucu banget kalau istilah market cap digunakan untuk menghitung jumlah suplai koin Pi yang besar, berbanding daya serap pasar akan membuat nilai koin Pi menjadi rendah. Dasar itulah dengan salah kaprah banyak pemain koin micin dan Masako menggeneralisir bahwa
Koin Pi dengan nilai Pi 1 sama dengan 314.159 dolar adalah berlebihan. Bahkan menurut mereka adalah halu. Mereka benar kalau koin Pi adalah komoditas atau saham yang diperdagangkan di bursa. Sama halnya dengan BTC, Ethereum, Doge, Litecoin dan lain sebagainya. Lebih gila lagi mereka pakai standar ukur market cap untuk menentukan nilai Pi. Hal yang salah dari pandangan soal cap market adalah karena mereka tidak paham apa itu Pi Network dan koin Pi. Perlu diingat bahwa 1. Koin Pi tidak diciptakan sebagai saham atau komoditas. Sebagaimana koin konvensional lainnya, koin Pi diciptakan sebagai uang digital. 2. Koin Pi melakukan proses yang tidak lazim, dengan tidak didaftarkan ke exchange sejak awal launching, untuk diperdagangkan sebagai komoditas. Kalau di Indonesia bursa komoditi diawasi oleh Bapepti. Karenanya koin Pi tidak bisa diukur lewat market cap. 3. 100 miliar koin Pi sangat besar jumlahnya kalau menjadi komoditi. Tetapi sebagai uang digital maka jumlah tersebut menjadi sangat kecil, apalagi kalau dilihat dari sebaran koin, lewat penambangan di setiap regional wilayah distribusi koin uang. Ditambah lagi adanya lock-up rate yang dilakukan oleh para pionir mulai dari 25% sampai 200%. Dengan durasi selama 1 minggu, 6 bulan 3 tahun. Lockup sendiri tidak dikenal dalam istilah koin konvensional, karena mereka taunya cuma staking. Oleh karenanya sangat tidak salah kalau Dr. Nicholas Kokalis menyebutkan bahwa koin Pi sangat mahal dan langka. 4. Pi Network didukung oleh 3 hal yang tidak dimiliki oleh koin lain sebagai berikut. 4.1. Teknologi mainnet, Web 3.0. 4.2. Ekosistem blockchain terdesentralisasi yang dijalankan oleh 400.000 node, AML, FATF, serta bersertifikat ISO 9001. 4.3. Ekologi interaksi pasar sehingga barter antara koin dan barang dapat dilakukan. Disinilah saya menyebutnya sebagai Pi currency. Karena Pi Network menuju menjadi sistem moneter baru, sekaligus sebagai uang digital pertama di dunia. 5. Picoin tidak membutuhkan investor untuk serok Picoin. Hal itu tidak mungkin kecuali investor siap menjadi vendor dengan menjual produk. Nah disinilah para fooders bermain dengan mengkerdilkan nilai koin Pi, untuk bisa direbut dari wallet pionir dengan nilai rendah sesuai selera mereka. Sekarang sangat marak terjadi di grup-grup FB, maupun di grup-grup WhatsApp. Sehingga membuat kami sangat prihatin. Kepada pionir-pionir yang awam, yang sekarang belum sadar, bahwa nilai harga Picoin mereka akan berkali-kali lipat sangat tinggi, di masa depan, diawali dari open mainnet. Dan sampai sekarang, mereka masih saja mau dibodoh-bodohi untuk mau menjual Picoinnya dengan harga murah. Semoga sahabat pionir semua sadar, dan segera menjaga Picoin Anda, dari kaum nyinyir, yang bisa menjelma menjadi para paus, ataupun sang pengepul koin. Kemudian pertanyaannya, akankah Picoin didaftarkan ke exchange? Jawabannya sebagai komoditi tidak akan pernah, tetapi sebagai valuta tentu sangat masuk akal. Dari semua penjelasan singkat di atas, seharusnya kita paham bahwa banyak perbedaan antara Picoin dengan koin lainnya, apalagi kalau dibandingkan dengan koin micin dan Masako. Sekali lagi Pi itu uang, bukan komoditi atau saham, jadi tidak ukurannya dalam cap market. Rumus Pi adalah 22/7 sama dengan 3,14159. Terbatas tapi tidak terhingga. Pi Network dari seluruh rancangan dan perjalanannya terlihat tidak akan lepas dari angka 314.159. Dan konsensus global menentukan nilai Pi 1 sama dengan 314.159 dolar. Pesan dari kami.
Jangan tertipu pada ajakan untuk mengkerdilkan nilai koin Pi Anda. Hindari grup medsos seperti Telegram, grup FB, dan grup WhatsApp yang menyesatkan, apalagi pakai istilah market cap yang salah tempat. Maju terus Indonesiaku. Salam cerdas. Bagi yang ingin gabung di aplikasi Pi Network, silahkan cek di kolom deskripsi. Di situ sudah kami sertakan link download dan cara daftarnya juga sudah kami jelaskan di situ. Ingat, untuk bergabung di Pi Network tidak pernah ada paksaan. Minat atau tidak, itu atas dasar keringanan hati Anda masing-masing. Intinya kami di sini hanya berbagi. Dan untuk video kali ini, kami cukupkan sampai di sini dulu. Dan sebelum kami akhiri, jangan lupa untuk terus berlangganan di channel kami ini. Anda hanya perlu like and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya, agar saat kami upload video-video terbaru ke depannya, tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Terima kasih. Salam semangat. Salam satu petir pionir semua. Assalamualaikum.